Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak Yunat Ihsanuddin. Semoga kita hari ini selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan menuntut ilmu bersama-sama. Dan kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Alhamdulillah Anda semua, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita harus selalu senantiasa untuk semangat belajar walaupun dalam kondisi wabah seperti ini. Baiklah Anda semua, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Anda semua, kita harus siap belajar walaupun dalam kondisi wabah seperti ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share konten-konten yang Bapak buat. Sekalian promosi ya. Bagi Anda semua, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali materi yang selanjutnya tentang Asma al-Husna. Pekan lalu kita sudah membahas tentang Asma al-Husna al-Basir. Hari ini kita akan membahas Asma al-Adal. Apakah yang dimaksud dengan Asma al-Adal dan apa artinya dan bagaimana maknanya? Maka hari ini kita akan membahas tentang Asma al-Adal atau Asma al-Husna al-Adal. Baiklah Anda semua, sebelum itu kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu memaknai Asma al-Adal dengan baik dan benar. Yang kedua, Ananda mampu membaca Asma al-Husna al-Adal dengan benar. Itu dia Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita akan bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah Ananda semua, kita akan membahas tentang Asma al-Adal. Apa artinya dan bagaimana kita bisa mempengaruhi atau bersikap agar menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sikap al-adal. Al-adal artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil atas apa yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu atas apa yang kita kerjakan. Dalam surah An-Nahl ayat ke-90, adil memiliki arti yang serupa, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah ataupun tidak memandang sebelah mata orang lain, alias tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi Anda semua, adil juga memiliki arti bukan berarti harus sama. Satu memiliki satu lainnya harus sama diberikan sesuatu, akan tetapi harus memiliki perhatian yang sama. Coba kita perhatikan beberapa gambar berikut. Yang satu adalah anak kecil yang masih berusia di bawah 5 tahun dan satu orang dewasa yang sudah berusia di atas 12 tahun. Kita amati beberapa poin yang akan Bapak sampaikan hari ini tentang keadilan pada sesuatu. Baik Anda semua, ketika anak kecil diberikan uang sekitar 1 juta, apakah yang akan digunakan oleh anak kecil tersebut?
sedangkan orang dewasa itu diberikan uang yang lebih banyak, misalnya 2 juta. Pertanyaan Bapak adalah, apakah itu sudah dikatakan adil? Maka Anda semua, hal itu bisa dikatakan adil karena kenapa? Karena porsinya yang dikatakan adil adalah tepat sasaran. Orang dewasa mungkin lebih banyak membutuhkan sesuatu dibandingkan anak kecil tadi. Jadi ketika anak kecil diberikan 1 juta, buat apa mereka? Jadi Anda semua, kita harus adil dalam memberikan sesuatu. Yang kedua, ilustrasi yang kedua adalah ketika anak kecil di usia 5 tahun diberikan sepeda untuk dewasa, sedangkan yang dewasa diberikan boneka. Apakah itu salah satu perbuatan yang adil? Pertanyaan adalah, jawabannya adalah pasti tidak. Karena apa? Karena tidak tepat sasaran dan tidak pada tempatnya. Jadi Anda semua, ketika kita ingin berlaku adil, kita harus tahu kepada siapa kita akan berlaku adil dan apa yang akan kita lakukan ketika akan kita berikan kepada orang lain. Maka Anda semua, ketika kita ingin berlaku adil, kita harus melihat orangnya. Baik Ananda, Bapak tekankan lagi, adil bukan berarti harus sama. 1 mendapatkan 2 dan yang 2 mendapatkan 2 juga. Adil harus disesuaikan pada waktu, kondisi, bahkan siapa yang akan kita perlakukan untuk kita berbuat kebaikan atau berbuat adil. Maka Ananda semua, kita akan contohkan bagaimana bersikap adil dalam diri kita atau diri orang lain. Apa saja? Kita lihat dalam berbagai sikap. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab dan amanah terhadap apa yang dipimpin. Kulukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Maka Anda semua, kita harus selalu dan senantiasa berlaku adil walaupun terhadap diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita adalah memimpin diri kita untuk menjadi lebih baik dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ananda, ketika kita menjadi seorang pengusaha atau pedagang, maka kita juga harus bersikap adil dalam hal timbangan, dalam hal harga, dalam hal dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita menjadi pedagang yang jujur dan menjadi pedagang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal berniaga. Maka Ananda, kita juga harus bersikap adil walaupun sebagai apapun profesi kita suatu saat nantinya. Yang selanjutnya, kita juga harus bersikap adil ketika kita menjadi seorang pelajar. Ini kita harus tekankan Ananda. Kita harus bisa membagi waktu dalam belajar, bermain, dan lain sebagainya. Jadi adil dalam membagi waktu, belajar, dan bermain di saat yang ada dalam waktu kita. Waktu belajar dan waktu istirahat juga harus kita bagi secara adil, sehingga kita tidak menganiaya diri kita sendiri tentang apa yang telah orang tua emban bagi kita untuk senantiasa belajar. Jadi tetap semangat dan tetap adil pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya, ketika kita sebagai seorang hamba Allah, kita juga harus bersikap adil. Adil tentang apa? Adil sebagai hamba Allah yang harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kita sehingga kita lupa akan akhirat. Jadi kita harus adil juga, ada dunia dan akhirat yang kita capai. Maka Anda semua, itu tadi beberapa sikap adil yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seseorang profesi apapun kita, dan kita ketika menjadi seorang pelajar, dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala harus bersikap adil. Allah Maha Adil akan membalas kebaikan dan keburukan setimpal atas apa yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun perbuatan sekecil biji zarah, maka Allah akan balas kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika keburukan sekecil biji zarah, akan Allah balas dengan keburukan itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil yang pasti tidak akan pernah mengurangi timbangan keburukan atau kebaikan kita
baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dan akan membalas kebaikan kepada siapapun hamba-hambanya. Dan yang paling penting adalah ananda, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Itu adalah salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hambanya berdosa, maka Allah tidak langsung menghakimi, maka Allah melihat dulu apakah hambanya akan berbuat kebaikan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ananda semua, kita harus selalu senantiasa bersikap adil. Karena apa? Karena Allah membalas kebaikan hambanya dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil di dunia ini. Kesimpulannya adalah ananda, al-adil artinya adalah Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil atas apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas sebuah kebaikan dengan kebaikan pula, dan Allah akan membalas suatu kejahatan dengan kejahatan juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengurangi satupun persen timbangan kebaikan ataupun keburukan kita. Jadi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan yang kita lakukan. Ayo sama-sama kita berbuat adil dan berlaku adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, sukses dan semangat dan sukses selalu. Kita akhiri sama-sama dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.